Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Dan yang kedua, salawat teriring salam serta kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau, dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi babu salatul musafir. Qala sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal adab, ay inna as-safara la yakhlu min masyaqqati hissiyah katuli tariqi aw ma'nawiyah ka mufaraqatil aqaribi wal ahbabi. Kita masuk pada bab tentang salatul musafir, yaitu salatnya orang-orang yang musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana memberikan kepada kita syariat, memberikan kepada kita satu keluasan, satu kemudahan di dalam solat. Yang kita kenal solat tersebut dengan solat yaitu jamak. Solat menggabungkan dua solat, di mana solat zuhur bisa digabung dengan asar, atau sholat asar bisa digabung dengan, bisa dimundurkan, bisa dimajukan ke zuhur, atau zuhur bisa dimundurkan ke asar. Kemudian juga maghrib bisa sholat isya bisa dimajukan ke maghrib, dan maghrib sholat isya bisa dimundurkan ke sholat isya bisa dimundurkan ke jadi sholat di waktu sholat maghrib yang kita kenal dengan jamak takhir. Nah, banyak orang itu terkadang tidak mengetahui makna daripada jamak. Jamak itu artinya menggabung. Jamak itu adalah satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alasannya apa? Yang pertama, alasannya itu safar. Safar itu bepergian di mana bepergian tersebut pasti ada kesulitan, kesusahan, ya. Kemudian banyak hal lah yang akan ditimpa orang yang dalam keadaan musafir. Nah, di mana syariat datang untuk meringankan kepada kita. Yajuzu inda jumhur ghairul hanafiyah al-jam'u baina dhuhur wal 'asr taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqtis tsaniyah wal jum'ati ka dhuhur fi jam'i taqdimi wa baina al-maghribi wal isya taqdiman wa ta'khiran aidan fi safari tawil kama fil qasar. Nah, di sini dikatakan sepakat jumhur, di mana para ulama sepakat menganjurkan kita untuk jamak, terutama apabila perjalanan tersebut sudah sampai pada jarak 82 km, ya, atau yang banyak juga yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, dan juga ada yang mengatakan 89. Jadi terserah, ya. Tapi yang
sepakat banyak para ulama, mu'tamad, sepakat para ulama itu terutama dalam mazhab Imam Syafi'i itu 82 kilometer. 82 kilometer dihitung dari pintu batas kota, bukan pintu rumah, tapi pintu batas kota. Nah, kemudian pertama kita ingin membahas tentang ar-rukhas. Jamak itu termasuk rukhsah. Jamak itu termasuk keringanan yang Allah berikan kepada orang musafir. Qasrus shalah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, yaitu memperbolehkan untuk kita sholat qasar. Kita baca beberapa pandangan para ulama-ulama di mana diperbolehkannya sholat jamak tersebut. Asbabul jam'i baina shalatain wa syurutihi. Ittafaqa mujayyizun al-jama' taqdiman wa ta'khiran. Jadi sholat jamak itu keringanan, di mana keringanan tersebut sebenarnya dia takhiran, maknanya dia tuh takhir, takhiran, pilihan. Bapak Ibu boleh menjamak, boleh juga tidak. Ya. Kan namanya juga pilihan. Takhir, dia pilihan. Dia pada hukum takhir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa lahum walaysa lakum junahun an taqsuru minas shalah, kata Allah. Allah memerintahkan kepada kita, ada suatu ayat di mana ayat tersebut memerintahkan kita untuk mengqasar. Artinya menjamak salat di mana perjalanan tersebut kita dalam keadaan capek, dalam keadaan kesulitan semuanya, banyak urusan. Nah, di situ syariat memberikan keringanan. Tapi maknanya tetap takhir. Antum boleh ambil atau boleh juga tidak. Nah, makanya banyak orang yang tidak ingin mengambil, terserah. Ya. Tapi ini kan bentuknya hadiah. Ya. Hadiah itu kan kalau orang ngasih kan lebih bagus kasih hadiah kan. Kalau kita tak terima kan kasih hati nanti. Dan ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Asalkan antum musafir. Kalau tidak musafir ya jangan diambil, jangan digunakan. Ya, kalau musafir ya gunakan saja. Jadi banyak pertentangan di mana orang itu mengatakan enggak usah jamak. Kita ini kan sekarang udah mudah. Masjid banyak, di mana-mana ada masjid. Ya, udah mudah naik pesawat Pontianak, Jakarta udah pesawat. Apa capeknya? Iya, kalau delay kan capek juga nunggu. Terus bukan hanya sekedar zahirnya saja orang berpergian itu yang dikatakan as-safaru qit'atun minal azab, kata Rasulullah. Safar itu sebagian dari azab. Kenapa Nabi mengatakan sebagian dari azab? Iya, banyak susahnya yang kita tinggalkan. Belum orang itu kepikiran yang dia tinggal itu dia juga sudah beban. Orang bepergian itu kan beban. Orang misalkan kerja, dapat kerjaan jauh, dia harus berpisah dengan orang yang dia cintai. Itu kan azab juga. Tidak ada suatu azab yang paling pedih itu ketika dia berpisah dengan orang yang dia cintai, kan gitu. Susah. Ya, apalagi orang yang tak pernah pergi jalan jauh, dia ninggalkan anak bininya, pusing kepala dia. Kepikiran, itu juga sudah termasuk azab. Belum lagi nanti di perjalanan macetnya, sulitnya, banyaklah. Nah, Nabi SAW syariat ini menawarkan kepada kita sebuah keringanan. Ya, artinya keringanan tersebut jika seandainya diambil, alhamdulillah. Antum tidak ambil juga jangan dipermasalahkan. Nah, ini sebab-sebab jamak di mana Nabi SAW, apakah pernah Nabi itu menjamak salat? Iya, Nabi menjamak salat. Di antaranya qala Ibnu Mas'ud fima yarwihi syaikhani walladzi la ilaha ghairu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qad illa li waqtiha
illa salatain jama'an baina zuhur wal asar bi Arafah wa bainal maghrib wal isya yajma' bil Muzdalifah. Memang iya Nabi SAW pernah menjamak ya. Nabi pernah menjamak salat zuhur dan asar di waktu Arafah ketika Nabi haji, dan Nabi SAW menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza rahila qabla an tadhiq tamilan dhuhur syams akhara dhuhur ila waqtil asar. Apakah Nabi pernah mentakhirkan salat? Iya. Nabi pernah mengakhirkan salat zuhur masuk ke waktu isya. Nah, kemudian sumanazala yajma' bainakuma. Kemudian Nabi SAW salat zuhur di waktu asar. Artinya Nabi menjamak takhir. Fa idza zaqat qabla an yartahila salat zuhur tsumma rakiba. Nah, di sini sudah kita ketahui berarti salat jamak itu ada jamak takdim, ada juga namanya jamak takhir. Kalau dia jamak takdim, ya, berarti sholat jamak takdim misalkan zuhur dan asar. Berarti sholat asar kita majukan di waktu sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Atau jamak takhir. Ya. Shahibul waqt, yaitu waktu zuhur, ya, kita mundurkan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Nah. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu jamak qashar. Ada lagi yang kedua jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Di mana salat yang 4 diringkas menjadi 2. Dia 4 menjadi 2. Nah, itu namanya salat qashar. Ya, jadi kalau zuhur dan asar dia bisa diqashar. Ya, salat zuhur 2, kemudian salat asar 2. Boleh juga salat maghrib dan isya. Ya, maghrib bisa dimundurkan ke isya, isya bisa dimajukan ke waktu maghrib. Ya, berarti jamak takdim. Bisa diqashar, bisa, tapi isyanya yang diqashar, bukan maghribnya. Karena maghrib sudah tidak bisa lagi diringkas. Kalau dia diringkas menjadi 1/2 nanti. Berarti setelah ruku langsung salam nanti. Kacau dia. Subuh, tak apa lagi subuh. Masa ya sholat subuh 1 rakaat. Jadi dia yang bisa hanya sholat 4. Nah, di mana jamak tersebut, ya, perlu diketahui, setiap jamak belum tentu qashar, tapi qashar sudah pasti jamak. Kok bisa berbeda? Iya. Kalau jamak itu tidak harus syaratnya 82 kilometer. Dia tidak harus. Tapi kalau qashar dia wajib, ya, perjalanannya 82 kilometer. Kalau jamak, yang penting antum keluar dari kota saja, itu sudah diperbolehkan jamak. Itu misalkan ke Pinyo, kemana lagi, ke Jongkat, apa semua, itu antum boleh jamak. Artinya ada kesulitan, mungkin kerjaan yang mepet waktunya, boleh. Ya. Yang penting dia keluar dari batas kota. Lain dengan qashar. Kalau qashar itu dia wajib 82 kilo. Sekurang-kurangnya 82 kilo dia tidak dikatakan jamak. Dia tidak dikatakan qashar, tapi boleh jamak. Antum ke Mempawah, tidak apa-apa. Jamak berarti sholatnya 4 bukan 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini pertama bahwasanya, ya, ada ketinggalan Jumat itu seperti zuhur. Boleh. Setelah sholat zuhur, setelah sholat Jumat, maka orang itu boleh langsung menjamaah asar. Berarti dia sholat asarnya sendirilah, kan begitu. Tak mungkin pula dinunggu imam sholat jamak, kan begitu. Dia berarti dia sholatnya sendiri atau dengan jamaah
dengan jamaahnya. Nah, sholat jamaah dia tidak boleh terlalu lama waktunya. Antara zuhur dan asar, ya, antara zuhur dan asar itu jangan terlalu lama. Jadi kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya sudah langsung qomat. Nah, tetap disunahkan qomat. Ya. Setelah itu langsung sholat. Kalau terlalu lama, dia bimudi rakaatin, kira-kira kalau orang sholat itu 2 rakaat, makanya dia tidak bisa disela-selai dengan misalkan zikir. Habis sholat itu zikir itu kan lama antum zikir tuh, bisa 10 menit, bisa 5 menit. Habis zikir baru mau sholat ya jamak, udah tidak bisa. Sudah tidak boleh. Makanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung tancap sholat lagi. Dia tidak boleh zikir dulu. Misalkan antum mau sholat jamak takdim asar nih, habis sholat zuhur, sabar Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika ya ahlu salam. Subhanallah. Ini udah habis waktunya. Sudah tidak boleh lagi yang namanya sholat jamak. Ya sudah sholat zuhur saja. Sholat zuhur, nanti sholat asarnya tepat pada waktunya nanti. Maka dia tidak boleh disela-selahi. Kemudian kira-kira 2 rakaat lah. Kira-kira antara sholat sholat zuhur tadi dengan sholat asarnya jamak takdim tadi, kira-kira orang itu 2 rakaat, sholat 2 rakaat lah lamanya. Ya. Kemudian daliluhum ala jawazi jamak takdim. Nah, ini dalil untuk orang jamak takdim. Ma fi sahihain an Ibnu Abbasin, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, shalla bina Rasulullah bil Madinah adz-dzuhur wal asar jami'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas mengatakan, kami salat dengan Rasulullah, salat di Madinah adz-dzuhur dan asar, maghrib dan isya secara jamaah. Wa syartu jawaz taqdim wujudul matar inda salam min as-shalah al-ula liyattasil al-matar bi awwal saniyah fala budda min. Ada juga nanti salat itu jamak takdim begini Bapak Ibu. Ya. Asbabnya itu banyak. Ada dia dikarenakan hujan, misalkan hujan. Lebat betul hujan itu. Lebat betul hujan tersebut. Antum kalau misalkan salat maghrib dan isya, habis maghrib itu mau balik lagi ke rumah misalkan. Kalau dari rumah lagi ke sini, kemungkinan tidak sholat lagi berjamaah. Payung tak ada, susah lah. Misalkan ini gambarannya saja. Nanti kalau misalkan, apakah ada sholat jamaah dikarenakan hujan? Ada. Ya. Kalau antum balik, sekiranya antum balik, pergi lagi ke masjid, itu dipastikan badannya basah, apa semuanya, ya, dan kemungkinan tidak berjamaah lah isya'nya, kan begitu. Maka sholat maghrib tersebut boleh dijamak, hanya dikarenakan hujan. Jadi setelah sholat maghrib itu dia jamak, ya, kemudian jamaah tersebut langsung balik. Ya sudah, dia tidak lagi sholat isya. Ya, karena tadi karena hujan. Tapi ini sulit sekali untuk digambarkan di masa sekarang dengan mudahnya mantel ada, kemudian mobil ada, banyak hal yang tidak memungkinkan untuk kita, karena alasannya di mana untuk seseorang tersebut balik lagi, ya, agar mendapatkan sholat berjamaah, kan begitu. Jadi sulit kalau sholatul matar. Kalau berpergian iya. Kemudian ada lagi dikarenakan sakit. Ini ya, sakit. Terutama orang-orang yang sudah terbaring di rumah sakit. Ya, kemudian kesulitan bagi dia untuk dari kasur itu ke kamar mandi tertatih-tatih. Susah betul.
Ya, kayak saya dulu, saya itu pernah bergurau-gurau, kawan saya itu nembak saya pakai senapang angin. Nah, jadi pernah dioperasi kaki ini kan, peluru itu masuk. Apa? Ya, itu saya rasakan susah, walaupun banyak kawan, tapi kan tidak selalu kawan itu ada terus kan. Jadi mau ke kamar mandi itu susah. Ya, ya pakai tongkat, ya apa kan, susah, kesulitan. Nah, mana ya sudah, lebih mempermudah, ambil saja keringanan yang Allah berikan ini. Jadi syariat itu kan mudah. Jadi jamak takdim alasannya apa? Yaitu sakit. Ada orang betul-betul sakit, ya sudah jamak saja. Ada lagi jamak, pernah seseorang imam yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam fatwanya beliau itu pernah memerintahkan anaknya untuk menjamak sholat di waktu pernikahan. Ya. Di waktu pernikahan. Nah, ini bisa kita ambil terutama untuk zaman saat ini, Bapak Ibu. Nikah itu sunnah, tapi yang ditinggalkan itu adalah satu yang wajib. Nah, jadi bagaimana agar pengantin tadi untuk tetap sholat? Bagaimana? Saya pastikanlah, tidak sih ingin memastikan, tapi 99% lah kayaknya nih ya. Ketika kalau istrinya mungkin dalam keadaan halangan, ya syukur alhamdulillah. Ini kita bicara tidak dalam keadaan berhalangan ya untuk wanita. Kita bisa bayangkan misalkan dia dandan, wanita itu dia dandan dari jam 10 untuk apa? Untuk naik pelaminan ini, biasa naik pelaminan itu jam 1, jam 2 ya. Katakanlah jam 2 lah dia naik pelaminan. Berarti dia sudah siap-siap itu dari jam 11-an, dia sudah make up. Betul ya? Kira-kira gitu Bu ya. Di jam 11 ya. Berarti sholat di situ ada sholat yang ditinggal. Tidak mungkin dia itu sudah bermake up, kemudian dia wudu, ngamuk tukang make upnya. Saya yakin kan ngamuk. Atau lebih afdol lagi, dia mengundurkan make up tadi, misalkan. Setelah masuk waktu zuhur, dia sholat. Nah, disinilah si wanita tadi untuk menjamak sholat. Sholat saja antara zuhur dan asar, jamak saja. Loh, Pak Ustadz, ini kan kita bukan berpergian tada, sakit pun juga tada. Nah, ini fatwa ini, walaupun fatwa ini tidak terlalu masyhur, tapi paling tidak ya, untuk menjaga agar pengantin tadi tidak meninggalkan sholat. Kan tidak juga pengantin itu 1 minggu sekali, dan juga orang pengantin itu kan tidak juga sebulan sekali. Ada orang pengantin sebulan sekali? Iya, bisa dia katakan seumur hidup sekali. Ya sudah, ambil saja pendapat ini, toh hal ini juga tidak dilakukan dalam setahun sekali juga tidak. Maka di sini si wanita tadi, ya, si suami harus tegas, ya, karena ini sudah kewajibannya seorang suami. Jadi bilang teman dia, nanti make upnya setelah sholat zuhur sama asar dijamak. Dipastikan nanti setelah masuk waktu asar, dimungkinkan sulit bagi seorang wanita tersebut untuk sholat. Siapa yang bisa ngejamin? Dengan tamu yang sebanyak itu, dengan make up yang harus dilepas, kayaknya tidak mungkin lah. Tapi tidak tahu lah kalau memang bahasanya itu ibu pengantinnya memang ibu riasnya itu memperbolehkan, tidak tahu lah. Tapi kayaknya susah lah dalam bab ini. Nah, maka bagi si pengantin tersebut untuk menjamak sholat. Masuk asar. Ya. Jam 5 dipastikan tamu sudah pasti lebih banyak datang. Di situ sholat maghrib. Bagi tamu bisa memilih, dia pergi maghrib dulu, baru dia pergi undangan, bisa. Bagi pengantin yang duduk di pelaminan pun tidak bisa. Susah bagi dia untuk untuk turun dari
dari pelaminan, nggak bisa. Jangan bilang bisa. Ini beda di apa namanya di lapangan tetap berbeda. Nah, kita kan udah pengantin nih. Ya. Itu bisa bayangkan waktu pengantin dulu gimana? Banyaknya tamu undangan. Ya. Maka maghrib nanti bilang kepada istrinya, nanti sholatnya jamak takhir. Bilang sama istrinya pas waktu masuk waktu zuhur, bilang sama istrinya, "Dek, niat jamak takhir." Nah, nanti sholatlah nanti ketika setelah selesai acara. Kan enak. Ya, bisa sholat bersama-sama suaminya. Nah, itu dimana sholat jamak takhir dan jamak takdim tersebut bisa digunakan di waktu untuk pernikahan. Nah, maka agar sholat tersebut tidak terjadi suatu hal yang meninggalkan sholat. Tapi Pak Ustadz, saya ada Ustadz yang bilang kan enggak boleh misalkan. Ya, kita terima pendapatnya. Ini memang pendapatnya agak sedikit lemah. Pendapat yang saya berikan itu jamak takdim atau jamak takhir di waktu pernikahan itu memang lemah. Jika seandainya nanti ada ustadz yang bilang, "Oh, enggak bisa. Harus sholat tepat pada waktunya." Ya, ustadz itu nanti tanggung jawab. Bagaimana nanti orang yang dalam pernikahan itu sulitnya dia, susahnya dia di waktu di lapangan itu berbeda dengan ilmu yang untuk dipraktekkan. Susah nanti dia. Ini macam mana nih? Ketika dia pengen sembahyang, ada bertentangan dengan inilah, itulah, apa semuanya. Ya terserah. Kalau memang bisa sholat tepat pada waktunya, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya memang nanti gara-gara hanya cuman gara-gara hiasan, akhirnya nanti kacau balau, nah, nanti menjadi permasalahan. Nah, tapi terserah mau diambil juga boleh. Kan ini pendapat itu boleh diambil, boleh tidak. Ya, yang penting ada yang mengatakan argumentasi itu diperbolehkan dan diiyakan. Atau kemudian itu kira-kira asbabul jamak, sebab-sebab daripada jamak. Nah, kemudian wal masyhur, ya, kemudian wa yajma' wal asr ma'al jum'ah fil matar jamak takdim illam yakun mawjudan halal khutbah li ana laysa wa masfil madhab ada mujawaz jamak bisababil wahal wal rih wal zulmah wal marad di hadisin mawaqitus shalah wa la yajuz mukhalafatan illa binassis sharih. Maka banyak juga di dalam beberapa mazhab dia tidak memperbolehkan salat dikarenakan tadi hujan, angin, kemudian sakit, ya, sebagian tidak mengiyakan. Tapi ya, di mazhab Imam Syafi'i sendiri, terutama sakit itu sangat ditekankan bagi orang yang tapi sakitnya bukan sakit bukan sakit pening sikit, pusing, lelah jamak ya lah. Karena ngantuk nih, misalkan dia ngantuk betul, dia dipastikan, "Pak Ustadz, macam mana hukumnya Pak Ustadz? Saya ini belum tidur," misalkan. Terus belum tidur, saya dari semalam belum tidur sampai siang. Bagaimana saya ini kalau seandainya zuhur ini saya jamak takdim? Karena dipastikan saya ini bangunnya mungkin maghrib, Ustaz. Mungkin maghrib. Boleh tidak saya ini jamak saja takdim? Ngapa pula? Daripada saya tak sholat, Ustaz. Itu sih urusan ente. Jadi kadang-kadang Ustaz ini dibuat untuk, dia bukan nanya, dia nanya untuk mencari celah biar macam mana bukan nanya hukumnya, minta keputusan hukum. Ya, biar hukum yang pertanyaan itu diperbolehkan. Jadi Ustaz bilang, "Enggak apa-apa, betul enggak ya?" kata dia. Daripada ente tidak sholat, bagus ente jamak ya. Dari mana asalnya? Kan begitu. Sama, ada orang gini. Saya itu sering Pak dipaksa. Ini orang mau kawin nih. Dia datang sama saya. "Ustaz, Beb, minta kawinkan orang." Tak kawinkan, minta nikahkan. Terus saya bilang, "Walinya ada enggak?" "Tidak ada." Duh. Adik-beradiknya semua tak ada wali, tidak ada. Dia hidup, dia datang ke sini pendatang. Terus yang pendatang ini siapa? Laki-laki ke perempuan? Perempuan. Yang ini laki-laki. "Oh, tak bisa," kata saya. Ini harus cari
cari walinya, atau langsung saja ke KUA yang berhak, bukan saya. Beb, daripada nanti berzina, Beb, bagus kita kawinkan. Apa urusan saya kalau dia nak berzina? Kan begitu. Daripada berzina lebih baik dikawinkan. Terus saya mau nanggung dosanya gitu. Dia yang nyaman begitu, lalu saya yang berdosa. Iya, jadi ustadz jangan nggak bodoh-bodoh benar lah, kan begitu. Jangan terkesima langsung ustadz bilang, ya daripada dia berzina, lalu saya cari pendapat yang memperboleh. Nggak penting. Saya pernah kena marah sama guru saya. Ya. Saya itu suka meringankan orang saya suka cari-cari pendapat-pendapat yang ringan, yang akhirnya memperbolehkan. Guru saya bilang, almarhum Habib Muhammad Fat'ak, itu bukan urusan ente. Ya. Nggak ada. Pendapat itu bisa kita berikan kepada orang yang dimana kita betul-betul tahu orang itu siapa. Tidak boleh kita main asal tebar saja, tidak bisa. Setiap kita berfatwa, ya fatwakanlah sesuatu yang muktamad. Muktamad itu yang sudah kesepakatan para ulama. Nah, jadi masalah dia pengen begini itu urusan dia, kan dia tahu hukum berzina itu apa. Kadang-kadang orang kampung ini degil, gak maksa saya. Udahlah, Beb, daripada nanti dia kumpul-kumpul kebo terus, bagus kita kawinkan ya. Terus hak saya bisa ngawinkan dia itu apa? Kan begitu. Ya tahkim, oke. Wali hakim itu banyak syarat-syaratnya lah. Dan di mana saya tidak mau kita ini tidak mau nanti banyak permasalahan nanti setelahnya. Udahlah ya, cari lagi ya, kalau mau ke KUA yang berhak dalam hal ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, jangan mudah untuk memberikan satu fatwa, kemudahan bagi orang di mana hal tersebut bisa mencelakakan kita sendiri. Kemudian terakhir nanti kita bahas minggu depan satu persatu tentang jamak tersebut. Ini saya ambil dalil-dalilnya saja untuk memperkuat bahwasanya sholat jamak itu memang diperbolehkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam syariat Nabi SAW lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir nanti saja lah, minggu depan ya disambung. Tip, ada yang tanya? Silakan. Saya takut banyak pertanyaan. Tip, ya, Ibu, monggo. Apakah kalau kita nggak sholat, dosa kita dihapuskan atau kita dinyatakan? Ya. Ya. Orang sholat itu, orang sakit, apakah wajib sholat? Tetap wajib sholat. Tapi pertanyaannya, kan orang sakit itu kan diampunkan dosa-dosanya. Iya, Ibu. Dosa-dosa yang diampunkan itu, ya, orang dosa besar itu tidak mudah untuk diampunkan. Beda dengan dosa kecil. Makanya kita itu kalau baca kalau nanti Bapak Ibu sering membaca hadis, diampunkan dosa, itu bukan dosa besar, ya, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu tidak bisa. Dosa besar itu adalah suatu hal yang bisa menghapusnya pertama dengan taubatan nasuha, taubat betul-betul, dan tidak hanya dengan sekedar sakit kemudian dia terhapus dosa, tidak bisa. Apalagi kalau sholat ini adalah satu syariat yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan orang yang meninggalkan sholat itu termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa
dosa-dosa besar. Nah, ada buku yang berjudul Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tebalnya segini, di Gramedia itu sudah ada, di buku-buku sudah diterjemahkan tentang dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar itu apa-apa saja. Nah, diantaranya yaitu meninggalkan sholat. Jadi sakitnya dia tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besarnya. Justru di mana dia sakit, apabila dia tidak sholat, maka berdosalah dia. Berdosa. Maka seseorang yang di sampingnya tetap untuk memerintahkan dia sholat. Macam mana saya tidak bisa sholat? Ya sebisanya. Tidak bisa kena air, tidak usah pakai air. Ada impuls, bisa ngomong nggak? Masih bisa apa? Mandang? Bisa. Ya sudah, sebisanya sholat. Makanya saya pernah katakan namanya sholat hormatul waktu. Sholat menghormati waktu. Misalkan di sini dipasang, ini dipasang, ini dipasang, ini keteter semua dipasang, tebujur. Betul? Menghadap kiblat nggak bisa, dipakaikan tayamum. Macam mana bisa tayamum, orang benda itu besar macam gini kok, kan begitu. Ngaco aja mau ditayamum kan, cuman ditayamum itu pasti tidak. Terus gimana sholatnya? Ya sudah, sholat sebisanya, tidak pakai air juga tidak pakai debu, tidak usah pakai apa, sholat aja. Allahu Akbar, nggak bisa ngomong, pakai hati apa namanya, ngomong tak bisa. Pikiran masih bisa, ya sudah. Jalankan pikiran tersebut, gerakan-gerakan sholat. Nggak bisa juga, berarti mati berarti nih, kan begitu. Atau memang koma. Ya sudah, kalau koma tak usah dibangunkan, orang namanya nggak koma. Iya, tunggu dia nanti selesai siuman. Dia setelah sadar, baru ente itu meninggalkan sholat sekian. Nanti dikodok pelan-pelan. Nah, kan begitu. Ya, tetap diganti. Tapi tetap dia harus sholat. Ya. Apa? Udah. Iya, tadi acara pernikahan enggak apa-apa. Dijamaah saja. Ya, enggak apa. Ambil pendapat walaupun sedikit lemah enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, terima. Kondisi apa saja seseorang menjamak sholat dalam pandangan ulama fikih, terutama itu anggota. Bagaimana hukum melaksanakan sholat jamaah tanpa ada sebab alasan? Yang ketiga, apakah ada batasan jamaah yang dianggap terputus jika kita tidak boleh melaksanakan atau melakukan sholat di jamaah atau sholat? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Biar yang lain tahu. Pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Biar yang lain nyaman. Ya. Kondisi apa saja seseorang menjamak sholat dalam pandangan ulama fikih? Ya. Ya. Ya, kondisinya pertama dalam musafir, yaitu musafir, bepergian. Kemudian sakit, ya kondisinya. Kemudian apalagi tadi? Hujan, itu sudah saya sebutkan. Kondisi-kondisi inilah yang dimana seseorang tersebut diperbolehkan untuk menjamak. Kalau dia tidak bepergian, kemudian dia juga tidak sakit atau tidak dikarenakan hujan tadi, ya, maka tidak diperbolehkan dia untuk menjamak sholat. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan sholat tanpa adanya sebab? Ya. Memang pernah Nabi itu sholat tanpa sebab, pernah. Nabi SAW sholat jamak tanpa sebab. Tapi itu tidak dijadikan suatu dalil oleh para mazhab untuk mengambil sebuah dalil di mana kita boleh-boleh saja untuk menjamak sholat
tanpa sebab. Karena hadis yang dimana sholat jamak dengan sebab itu lebih banyak. Tapi memang memang ada hadisnya, yaitu Nabi tahu-tahu sholat itu tanpa sebab. Tidak juga bepergian, juga tidak bukan karena sakit, juga tidak bukan karena apa-apa. Maka boleh Nabi pernah melakukan hal tersebut, tapi para ulama mazhab tidak mengambil sebuah hadis ini dalam bentuk suatu keputusan untuk meninggalkan sebab, karena sebab lebih banyak dalilnya daripada satu hadis tersebut. Nah, jadi setiap mazhab akan mengatakan orang itu boleh membolehkan jamak, dia harus dengan syarat-syarat tertentu dan kondisi tadi. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga itu adalah syarat-syaratnya. Ya, coba Bapak, yang ketiga tadi apa? Apakah ada batasan jarak? Ya. Apakah ada batasan jamak yang dianggap terputus? Kita tidak boleh melakukan sholat jamak dan hal tersebut. Ya. Nanti setelah dia diperbolehkan jamak, dia bisa terputus apabila sholat tersebut masa perjalanannya sudah melebihi pada waktu. Dia kan diberikan waktu 4 hari. 4 hari, kemudian waktu berpergian sehari, waktu pulang sehari. Berarti sehari semalam. Nah, untuk sehari semalam itu untuk waktu bepergian. Untuk pulang dan balik. Berarti dia 5 hari. Digabungkan dengan waktunya tadi, waktu yang diberikan dengan waktu perjalanan, berarti dia 5 hari. Setelah 5 hari, maka sholatnya itu tidak lagi diperbolehkan untuk jamak. Dia terputus, ya, dia sudah terputus. Dia boleh boleh dia itu nyambung lagi, dia balik lagi ke kota lain, nanti dia baru lagi pergi lagi ke kota Sholat yang wajib yang dilakukan itu pada lepas semua, Pak, ya? Dari ketika berarti kan? apanya? Dia tidak melaksanakan sholat tersebut. Misalnya kita dalam posisi di hutan, tapi posisi sholat itu tidak bisa mengerjakannya. Berarti kan dalam perjanjian udah 3 hari tidak bisa melaksanakan. Berarti sholat zuhur, sholat asar, sama sholat bisa maghrib terputus kemungkinan. Enggak bisa, tetap sholat, bukan terputus. Maksud terputus Pak RT bukan berarti memutuskan sholat, mentiadakan sholat, tidak. Memutuskan ini waktu keringanan yang diberikan saja, keringanan yang diberikan. Sholat ya tetap tetap mau dia di hutan ke, mau dia di salju ke, mau dia di mana ke, sholat ya tetap yang harus dilakukan. Dia tidak boleh meninggalkan sholat. Artinya tetap sholat tersebut harus dilakukan, tapi dilakukannya dengan menjamak, menggabungkan sholat tersebut. Nah, kira-kira, tapi bukan berarti sholat tersebut dia tiadakan. Kalau menafikan tidak ada hukum yang bisa mentiadakan sholat, tidak ada. Sampai kapanpun, sampai mati pun dia sholat tetap. Apalagi dia posisi macam mana pun dia harus sholat. Dia tidak ada kiblat, dia harus cari kiblatnya. Dia ijtihad dengan ilmu yang ada, sebisa mungkin dia ijtihad. Kemudian tidak ada air, dia boleh menggunakan debu. Tidak ada debu dan air, maka dia sholat dengan tadi hurmatul waqt, menghormati waktu. Tapi ingat, nanti wajib diqadha. Kira-kira seperti itu. Sama dengan orang yang sakit tadi. Ya. Silakan Pak. Saya sapar ke Singapura. Waktu saya mengambil tenisah nanti kan, saya tidak jamak. Jadi saya itu tapi kasar 2 rakaat boleh tak? Oh, nanti tidak menjamak sampai di Singkawang sholat isya. Iya, tetap tidak apa-apa, boleh. Iya, boleh. Artinya nanti sholat isyanya 2 rakaat, iya, tidak apa. Iya. Selama 5 hari seperti yang ingin waktu yang itu. Iya. Pulang pergi ya, termasuk pulang pergi. Sebenarnya dia 4 hari, tapi dihitung pulang pergi
pergi itu kan sehari itu kan 12 jam, jadi sehari semalam maksudnya itu, berarti dia termasuk di 5 hari. Jadi selama itu mungkin kita kerjakan sholat itu tetap kerjakan kasar. Iya. Kemudian kalau kita hafal, kita tidak tahu batas waktu berapa lama. Maksud tidak tahu waktu? Berapa lama? Kita ditaati dirinya. Tapi ketika kita hafal begitu dari rumah, kita tidak tahu itu hafal berapa hari sampai Ada urusan misalkan, mungkin nambah lagi gitu. Nah, di situ nanti ada pendapat, misalkan contohnya gini, dalam kitab itu contohnya gini, dia ini dalam bepergian, kemudian dia ditunda, misalkan dia nagih hutang atau apa, dijanjikan besok lagi, sampailah waktu jamak tadi kita sudah habis kan, karena menunggu pembayaran tadi kita ditunda terus 2 hari lagi, udah habis nih waktu nih. Nah, maka di sini boleh memperpanjang waktu bahkan di situ sampai 18 hari kalau memang ditunda oleh orang lain, bukan kita yang menundanya, bukan orang itu yang menundanya. Kita tuh ditunda terus, tunda. Yang tadinya kita datang itu harus mengambil duit ya, misalkan barang apalah bentuknya, tapi ditunda 2 hari, tunda. Ya sudah, tunda, masih ada waktu gitu kan. Ditunda lagi 2 hari. Habis ini. Ternyata belum lagi juga. Mungkin ada permasalahan atau apa, kita tak tahu macam mana. Sedangkan kita masih berada dalam satu kota tadi, bukan kita keluar, bukan. Ya. Maka di sini diperbolehkan imtad. Dia boleh manjang lagi. Boleh 7 hari, boleh sampai 8 hari, enggak apa-apa. Ya. Tapi dengan syarat tadi, orang yang menunda bukan kita. Sabar kalau gitu kan. Boleh panjang lagi kali ini. Kalau antum mau panjang lagi, antum keluar lagi dari kota tersebut. Nanti masuk lagi itu ya. Terus. Apa? Iya, bolak-balik. Sila Ibu, maaf Ibu. Kasihan. Iya. Iya. Misalnya kita mengatakan syukur, terus kan ada asal sama maghrib, itu kan menjelang yang ambilnya. Yang maghribnya boleh nggak kita jemaahkan di syukur? Iya. Begini Ibu, sholat itu dijamak pada dua waktu. Begini. Zuhur dan asar, ya, maghrib dan isya. Tidak boleh nanti asar dengan maghrib, tidak boleh. Ya, jadi zuhur dengan asar. Nah, berarti nanti maghribnya si pengantin itu dia nanti dianjurkan untuk jamak takhir, karena kan kalau dia takdim kan tak bisa nih. Ya, maka dia menjamak takhir. Takhir itu Ibu, yaitu mengakhirkan waktu maghrib nanti dilakukan di waktu isya. Nah, jam berapa? Ya terserah nanti pengantinnya. Udah selesai acara apa semuanya udah selesai, misalkan jam 10 atau jam 11, ya enggak apa-apa. Nanti sholatnya sama suaminya, ya sudah nanti sholat maghrib dan sholat isya dengan niat nanti jamak takhir. Nah begitu. Kalau tadi kan takdim itu memajukan. Jadi dimajukan asar, dimajukan di waktu zuhur. Dia sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar. Jadi masuk waktu asar, dia tidak sholat lagi. Jadi pengantin tadi dari jam 3 sampai masuk azan maghrib, dia tidak sholat asar karena asarnya sudah sholat, dimajukan tadi. Nah, kalau maghrib dia takhir, dia tidak sholat maghrib dari jam 6 sampai jam 7 tadi. Ini kan tamu datang terus ini, dia tidak sholat, tapi diwajibkan dia untuk niat, namanya niat takhir. Nanti bilang kalau tidak niat tidak boleh, niat dulu. Niatnya bagaimana? Yang penting lintaskan saja dalam hati, saya niat jamak takhir maghrib, dah selesai. Nah, nanti
minggu depan kita akan satu persatu syarat-syarat jamaah. Biar tak bingung. Nanti kita praktekkan juga bagaimana sholat jamaah takdim dan jamaah takhir. Kira-kira seperti itu. Bisa pahami Bu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma. Pada waktu kalau jamak takhir, niat takhirnya di waktu sholat takhir tadi itu. Ya, misalkan dia mau takhir maghrib ke isya. Berarti di waktu maghrib itu dia harus niat. Ya, terserah mau jam berapa pun boleh. Misalkan dia niatnya jam 6:30 baru ingat. Misalkan dia udah pengen ini sebenarnya pengen jamak takdim. Tapi apa namanya bis nih begini terus tak dapat. Kayaknya tak sampai lah nih. Apa maghrib di mana di tempat nih. Ya udahlah, lebih baik niat takhir. Nah, niat takhir itu yang penting di waktu maghrib. Jangan udah masuk waktu isya baru dia jamak takhir. Tak boleh. Berarti maghribnya itu terhitung qadha. Ya, dosa dia. Dosa. Kenapa enggak niat takhir dari tadi? Lagak benar enggak? Misalkan udahlah niat takhir aja dulu. Masalah nanti dapat atau tak dapat itu bukan urusan. Yang penting niat dulu jamak tak. Ini kan kita di perjalanan nih, kita juga bukan orang situ, enggak tahu di mana tempat-tempat masjid, sana sini masjid enggak tahu, akhirnya lupa. Tahu-tahu masuk waktu isya. Niat takhir belum ada, maka sholat maghrib tadi terhitung qadha, dosa. Ya, kenapa udah diberikan kemudahan tidak diambil. Nah, kira-kira seperti itu. Itu jamak takhir itu. Jadi tak bisa dia asar nanti masuk lagi ke maghrib, tidak bisa. Dia dua dipisahkan dua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.